Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pipi Rahiminatun Kasana, NIM 250101078 dari jurusan Sistem Informasi A3 akan menjelaskan soal tentang matematika dasar yaitu aplikasi turunan dan integral parsial. Pendahuluan. Dalam kalkulus, turunan dan integral memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Turunan digunakan untuk menemukan laju perubahan seperti kecepatan dan percepatan pada gerak benda. Integral digunakan untuk menghitung nilai total atau akumulasi seperti jarak, tempuh, dan total pendapatan. Pada presentasi ini akan dibahas contoh aplikasi turunan pada gerak benda dan aplikasi integral parsial dalam perhitungan penerimaan pajak. Kita akan mengerjakan soal aplikasi turunan terlebih dahulu. Posisi sebuah benda yang bergerak lurus dinyatakan oleh ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 9T kuadrat ditambah 12T dengan S dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi kecepatan VT sama dengan S aksen T. Kedua, tentukan fungsi kecepatan AT sama dengan V aksen T. Ketiga, hitunglah V2 dan A2, lalu jelaskan arti keduanya pada T sama dengan 2 detik. Cara pengerjaannya diketahui ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 9T kuadrat ditambah 12T. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi percepatan VT sama dengan S aksen T meter per detik. Jadi kita akan menemukan fungsi kecepatannya. VT sama dengan turun pertama dari ST, maka 2T pangkat 3 sama dengan 6T kuadrat, min 9T kuadrat sama dengan 18T, dan 12T sama dengan 12. Maka fungsi kecepatan yang didapatkan adalah VT sama dengan 6T kuadrat kurang 18T ditambah 12. Lalu yang kedua, tentukan fungsi kecepatan AT sama dengan VT. Maka kita akan mencari fungsi percepatannya. AT sama dengan turunan pertama dari VT, maka 6T kuadrat sama dengan 12T, min 18T sama dengan min 18, dan 12 sama dengan 0. Jadi fungsi turunan yang didapatkan adalah AT sama dengan 12T dikurang 18. Pertanyaan ketiga, kita akan menghitung nilai kecepatan dan percepatan ST sama dengan 2 detik. Jadi, nilai V2 didapatkan dengan mensubstitusikan T2 fungsi kecepatan, yaitu V2 sama dengan 6 dikali 2 kuadrat, dikurang 18 dikali 2, ditambah 12. Maka 24 dikurang 36 ditambah 12, hasilnya 0 menit per detik. Ini membuktikan bahwa pada detik kedua, benda berhenti sesaat. Fungsi kecepatan, yaitu A2 sama dengan 12 dikali 2, 24 dikurang 18, maka hasilnya 6 menit per detik kuadrat. Arti benda berhenti, benda masih memiliki kecepatan positif. Hasil gerak benda, hasil perhitungan, benda berhenti saat pada T sama dengan 2 detik, dan percepatan bernilai positif. Hal ini membuktikan bahwa setelah berhenti, benda akan kembali bergerak searah dengan arah awal. Konsep dasar integral digunakan untuk menghitung total atau akumulasi suatu besaran. Dalam kehidupan sehari-hari, integral dapat digunakan untuk menghitung total jarak, menghitung total pendapatan, dan menghitung total penerimaan pajak. Cara aplikasi integral. Laju penerimaan pajak suatu daerah dalam juta rupiah per bulan pada bulan ke-T dimodalkan oleh RT sama dengan TE pangkat 0,1T. Total penerimaan pajak selama 12 bulan adalah R sama dengan integral batas 12, batas bawah 0, RT DT. Pertanyaan yang pertama, hitunglah R sama dengan integral batas atas 12, batas bawah 0, TE pangkat 0,1 T DT menggunakan integral parsial. 2. Jelaskan makna arti R yang diperoleh dalam konteks penerimaan pajak tahunan. Karena integral ini berbentuk perkalian antara fungsi aljabar dan fungsi eksponensial, maka metode yang digunakan adalah integral parsial. Menggunakan rumus integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du.
maka U sama dengan T sehingga DU sama dengan DT. Dan dV sama dengan E pangkat 0,1 T DT sehingga integralnya menghasilkan V sama dengan 10 E pangkat 0,1 T. Jadi integral TE pangkat 0,1 T sama dengan 10 TE pangkat 0,1 T dikurang 10 integral E pangkat 0,1 DT. Dan diperoleh hasil integralnya 10 TE pangkat 0,1 T dikurang 100 E pangkat 0,1 T. Maka hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam batas R sama dengan 10 TE pangkat 0,1 T dikurang 100 E pangkat 0,1 T batas atas 12 batas bawah 0. Kita akan masukkan nilai T sama dengan 12 ke setiap bagian dari persamaan. Yang pertama batas atas 10 dikali 12 E pangkat 1,2 dikurang 100 E pangkat 1,2 maka 200 E pangkat 1,2 dikurang 100 E 1 pangkat 2 maka hasilnya 20 E 1 pangkat 2. Lalu batas bawah 10 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 100 maka hasilnya min 100. Lalu kita kurangkan hasil dari batas atas dan batas bawah 20 E pangkat 1,2 dikurang min 100 maka hasilnya 20 E pangkat 1,2 tambah 100. Maka hasil nilai R adalah R sama dengan 20 E pangkat 1,2 ditambah 100. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, turun digunakan untuk menemukan kecepatan dan percepatan dari suatu fungsi posisi. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada waktu tertentu benda dapat berhenti saat namun masih memiliki percepatan sehingga benda dapat bergerak kembali. Selain itu, integral digunakan untuk menghitung total penerimaan pajak berdasarkan laju penerimaan yang berubah terhadap waktu. Metode integral parsial mempermudah menyelesaikan integral yang berbentuk perkalian dua fungsi. Dengan demikian, turunan dan integral merupakan konsep penting dalam kalkulus yang dapat diterapkan pada berbagai masalah nyata. Demikian penjelasan mengenai aplikasi turunan dan integral parsial. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oh iya, boleh juga. Tadi, Pedro lagi mana instrumen toh? Mau taruh berapa? Berapa sang itu seru? 300 sekar mana? Oh, Jadi, Bos tak jawab. Frumen dan Funky menyerahkan uang ke Valen. Permainan dimulai dan semakin banyak siswa yang menonton sambil bersorak-sorai. Suasana semakin ramai hingga mengganggu siswa yang sedang belajar. Aduh, udah beribut bang. Ya, ini jadi konsentrasi. Weh, masa bisa lihat kok, aku mau belajar. lu saya dia. Lu pulang selesai. Bermain dia bermain. Sudah, semangat Novi. Taruh. Rubuk. Iya, mereka nggak bakal berhenti kalau nggak ada tegur guru.
juga lakukan nih? Kenapa berisik sekali? Suasana semakin riuh, tiba-tiba pintu kelas terbuka, guru masuk dengan wajah marah. Kenapa kalian ribut sekali? Soalnya ibu katanya main game sah. Main game apa yang sampai sebegini ributnya? Ini sekolah bukan tempat hiburan. Itu uang untuk apa kalian? Tidak bu, kita main game biasa aja. Main game apa yang sampai menggunakan uang sebanyak ini? Lebih baik kalian jujur atau saya laporkan ke kepala sekolah. Ya bu, kami bermain game judi bu. Kalian yang bermain game menghadap saya sekarang. Kalian tahu kan, hal yang kalian lakukan adalah merupakan pelanggaran, apalagi judi itu adalah perbuatan yang dilarang. Kalian juga melakukannya di sekolah. Besok saya akan memanggil orang tua kalian ke sekolah dan akan melaporkannya ke kepala sekolah. Kami minta maaf bu. Minta maaf saja tidak cukup. Kalian harus menanggung akibatnya. Kalau kalian berani berbuat, kalian juga harus berani bertanggung jawab. Besok kalian harus bertemu dengan kepala sekolah. Valen, kumpulkan uang itu sekarang. Ya bu. Setelah guru pergi, para siswa yang berjudi saling berpandangan dengan rasa bersalah. Itu terus bilang. Mereka tuh kena hukuman yang berat bu. Ih, sih gara-gara itu orang bodoh nih. Sudah, kan terima akibatnya sudah, dia sudah. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Mereka semua terdiam merenung kesalahan mereka. Siswa yang terlibat dalam perjudian tersebut mendapatkan surat panggilan dan skorsing 1 minggu.